Ayuhan nas, ifshus salam, sebarkan salam, kata Rasulullah. Wasilil arham, sambung silaturahim. Wa at'imut ta'am, bagikan makanan. Lahir wa qum bil lail wan nas niyam udkhulul jannata bis salam. 4 amalan Pak dianjurkan Rasulullah. 3 hablum minan nas, 1 hablum minallah. Masuk surga kau dengan selamat, kata Rasulullah. Ifshus salam, ucapkan salam. Ucap salam sama siapa? Ya sama manusia. Wasilil arham, sambung silaturahim dengan siapa? Juga hablum minan nas. Wa at'imut ta'am, bagikan makanan. Lah nunggu lagi sedekah, Pak. Kemarin Ramadan banyak yang sedekah, bagi buka-buka sampai bingung kita. Banyak banget makanan kiriman tetangga. Pas selesai lebaran enggak ada yang ngirim. Wa at'imut ta'am, 3. Semuanya hablum minan nas. 1 hablum minallah, Pak. Wa qum bil lail, dan bangunlah engkau di malam hari tahajud. Wan nasu niyam, di saat manusia sedang tidur. Dengan 4 perkara ini tentu setelah melaksanakan yang wajib, udkhulul jannata bisalam, kau masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah. Masih banyak lagi hablum minallah. Nah, yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan ikhwan adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, sesama manusia. Karena kalau ada orang yang begitu tekun memperhatikan urusan hablum minallahnya dengan Allah, tapi dia melalaikan hablum minan nas, maka boleh jadi hablum minallah tidak diterima oleh Allah, tidak menjadi amalan yang makbul di sisi Allah. Ada lagi sekelompok orang yang demennya ngurusin hablum minan nas, terkenal orang baik di kampung, bahkan sak kota kenal dia orang yang karom, baik, hubungan masyarakatnya masya Allah, jiwa sosialnya tinggi, tapi urusan sama Allah berantakan. Sholat nggak becus, puasa pun berantakan, ngaji Quran buru-buru. Ini pun tidak baik di hadapan Allah, boleh jadi nggak diterima sama Allah amalnya karena dia tidak melaksanakan hablum minallah dengan sebaik-baiknya. Nah sekarang ikhwan rahimakumullah, hablum minallah dan hablum minan nas ini kalau bisa kita jalankan keduanya dengan sebaik-baiknya, kal janahin, seperti 2 sayap. Yang mana dengan 2 sayap ini kita kepakkan, kalau 1 sayap tidak bisa terbang. Kalau dengan 2 sayap burung itu bisa terbang tinggi sampai ke atas, begitupun amal ibadah kita. Sekarang yang perlu kita perhatikan, terutama ada kita di antara kita ini memang demennya masjid, demennya sholat, demennya zikir, puasa, masya Allah rajin, tapi urusan sama tetangga, urusan sama orang-orang hidup bersama dia atau orang yang di lingkungannya dia tidak begitu perhatian. Ikhwani rahimakumullah, di bulan puasa sendiri sebetulnya ada yang sifatnya hablum minan nas, yang sebetulnya juga Bapak hadirin lanjutkan. Contoh berbagi makanan. Bulan puasa sering kita berbagi makanan, bahkan sengaja nyuruh istri bikin makanan untuk bagi orang berbuka puasa, tetangga, jiran, ke musola, ke masjid, kadang-kadang kita beli sengaja untuk dibagikan. Cantik itu. Tapi selesai Ramadan, selesai juga tidak dilanjutkan, padahal itu suatu sunnah yang bisa kita lanjutkan. Kemudian di akhir bulan Ramadan, walaupun ini secara hukum boleh saja di pertengahan atau di awal, kita dituntut oleh syariat untuk hablum minan nas, yang hukumnya wajib bayar zakat. Jadi hablum minan nas juga ada, hablum minallah itu ada. Bahkan kalau kita perhatikan ikhwani, hablum minan nas ini udah dididik sama syariat dari kita masih bayi yang belum bisa ngapa-ngapain, walaupun bukan kita yang melakukan. Anak baru lahir disunahkan diadzankan, itu katakanlah kategori masuk hablum minallah. Walaupun anak boleh jadi bisa mendengar atau tidak secara hukum manusia, mungkin dia belum bisa dengar, tapi ruhnya mendengar suara adzan. Ini sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Adapun adzan di kuburan itu dikiaskan kepada adzan ketika manusia lahir. Mau dipakai itu sesuatu yang dilakukan oleh para salaf ulama kita, enggak mau dipakai ya silakan, tapi jangan protes. Ya. Nah, anak baru lahir, tadi juga saya ada sempat bahas sama bahasan masalah ya, Zulhijjah, ada kambing, ada sapi korban, bla bla bla, termasuklah urusan kekah. Kita lihat ikhwani, dari semenjak kita dapat titipan amanah dari Allah, anak baru lahir, Allah langsung nyuruh kita hubungkan engkau dengan lingkungan dengan baik lewat anakmu. Apa yang kita lakukan? Nyukur rambut. Rambut dicukur, selesai dicukur ditimbang. Itu kan? Walaupun ini hukumnya sunnah.
Nyukur sedikit nggak ditimbang, nggak disedekahkan nggak apa-apa, tapi asli sunnahnya ada rambut dipotong, dicukur ketika anak masuk umur 6-7 tahun, lalu rambut tersebut kita timbang, lalu timbangan ini berapa beratnya, katakanlah 1 gram misal, yang nggak pernah nyampe segitu Pak, jangan takut ya, mungkin 1/0, sekian gram. Lalu dengan berat seperti itu kita kiaskan dengan emas. Kalau emas sekian gram ini berapa? 0, sekian gram ini. Ternyata kalau emas bisa mencapai uang misal 300.000, maka disunahkan sedekah dengan uang tersebut. Sedekah ini hablum minan nas. Tidak lama dari situ, besok atau hari itu juga kita sertakan, kadang-kadang langsung kekah berkat anak yang baru lahir. Ada rezeki hari ke-7, nggak ada rezeki, nah mundur hari ke-14, nggak bisa 21, kapanpun silakan. Tapi dari awal kelahiran bayi, di awal-awal hari kelahirannya kita disuruh kekah. Kekah untuk siapa Pak? Apa kita motong makan sekeluarga? Tidak, disunahkan dibagikan kepada jiran, tetangga, sanak famili, orang-orang yang kita kenal. Ya. Nah ini pun hablun minan nas. Tadi dalam qasidah Muhammadun yang kita baca Pak, Imam Bushairi tadi dalam qasidah yang kita baca bersama Muhammadun tadi, beliau mensifatkan begitu banyak sifat-sifat agung Rasulullah. Rasulullah begini, Rasulullah begini, Muhammadun, sampai beliau menyebutkan pada syair Muhammadun dhaikun lidhaifi mukrimuhu. Nabi Muhammad itu selalu tersenyum gembira kalau ada tamu yang datang demi memuliakan sang tamu. Ini sifat Rasulullah. Kalau datang tamu Pak, beliau dalam keadaan letih, capek, dalam ada macam-macam yang beliau hadapi, tamu datang beliau tetap bisa tersenyum. Kalau kita kan beda Pak. Kalau lagi Muhammad ada masalah, dagangan sepi, tamu datang, muka musem. Ya, Assalamualaikum, salam. Beda Pak, kalau lagi buntu, kalau lagi duit banyak, waalaikumsalam warahmatullah. Nadanya aja beda, senyum merkah. Nah Rasulullah selalu tersenyum menyambut tamunya. Bahkan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah SAW, itu terkenal kalau sudah orang datang sama beliau disambut. Apalagi kalau fuqara masakin, orang datang minta bantuan, orang miskin, orang fakir ngetok rumah beliau, lalu pembantu mengatakan, ya Imam, wahai cucunya Rasulullah, ada orang fakir di depan rumah, ada orang miskin minta bantuan. Beliau langsung berdiri tegak Pak, sambil mengatakan, ahlan wa sahlan wa marhaban ya man yahmilu zadi ilallah. Selamat datang wahai orang-orang yang membawa bekalku ke hadapan Allah. Itu ungkapan beliau kalau orang fakir miskin dah datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya man yahmilu zadi ilallah. Selamat datang wahai orang-orang yang membawa bekalku di hadapan Allah. Nah kita lihat Pak, amalan daripada amal hablum minallah ini terkadang dipandang kita memang lebih afdal dari amalan hablum minanas, padahal tidak juga seperti itu. Bahkan kita dapatkan hablum minanas terkadang mengalahkan hablum minallah. Contoh, kita sedang puasa Pak, puasa sunnah Sita Syawal, mudah-mudahan udah pada ngerjakan ya. Yang belum selesai mudah-mudahan bisa selesai. Yang belum mulai masih bisa mulai. Masih sisa 10 hari atau 9 hari. Ya, udah Bib nanggung tahun depan aja Bib. Yang belum mulai ngomongnya begitu, padahal masih sisa 8 hari 9 hari kan. Tanggung Bib. Apa? Ada kondangan. Tahun depan aja, subhanallah. Ya, tunggu tahun depan nemu ndak, wallahu a'lam. Ini contoh puasa sunnah. Kita puasa sunnah itu hubungan kita dengan Allah. Tapi begitu kita menghadapkan satu keadaan, misal saya sedang puasa sunnah, saya puasa pertahankan di puasa, masya Allah. Tiba-tiba ibu saya nelpon, Sukri, nanti kau nanti habis zuhur ajak bini kau, ajak anak kau ke rumah ibu. Ibu masak masakan lemak, ngajak kau makan siang ini. Jangan tak datang ya. Ini ibu saya Pak, manusia bukan manusia. Tapi saya disuruh Allah untuk berhablum minan nas. Yang paling pertama dan utama untuk dilakukan perbaikan dan yang terbaik kita perlakukan dalam hablum minan nas adalah orang tua kita. Apakah saya mempertahankan puasa? Waduh Bu, minta maaf, ngapa ibu tak ngomong? Aku lagi puasa. Kira-kira kecewa nggak orang tua saya? Kecewa. Maka di saat itu membatalkan puasa demi menyenangkan hati dia lebih dicintai Allah ketimbang saya mempertahankan puasa
tapi mengecewakan hati orang tua saya. Termasuk kondangan. Orang puasa kondangan boleh, siapa bilang? Kalau puasa nggak boleh kondangan. Tapi begitu kita lihat di kondangan itu, misal Pak, sekarang kan musim Sita Syawal, yang punya undangan sebelum pun paham. Kalau si Fulan tuh biasa suka puasa, Masya Allah dia puasa masih sempat hadir. Ku bungkuskan untuk kau buka puasa, itu cantiknya begitu kan. Tapi ada orang yang nggak tahu, mungkin undang kita sedang puasa sunnah, entah Senin Kemis Sita Syawal. Pas kita datang pergi kondangan Sohibul Bait dengan Masya Allah Pak, orang lain dibantukan oleh Masya Allah mungkin yang panitia. Ini pas lihat kita, dia sengaja datang ngambil es yang begitu segernya, dia tuangkan, dia ambil kue, dia datang, nih Man, aku buat kau ini khusus, buat kau ini khusus, aku sendiri ngambil, minumlah kau, ini sirup buatan bini aku. Wah, dengan semangat Pak, pengen lihat kita minum, kita makan. Kira-kira orang seperti ini mau dikecewa, kenapa disenangkan? Kalau kita ngomong, wah minta maaf Pak Ujang, aku lagi puasa hari ini, apakah ucapan ini akan menggembirakan hati dia atau mengecewakan? Kecewa pasti. Oh puasa kau, oh sudahlah kalau macam itu, baiklah kau dek. Tak senang dia, kecewa dia. Nah, mempertahankan puasa seperti ini, wallah tidak lebih dicintai Allah daripada engkau membatalkan puasa. Batalkan puasa sunnahmu. Lain kalau puasa wajib dipertahankan, puasa sunnah batalkan. Demi apa? Nyenangkan hati dia. Padahal kita udah berapa kali dicoba, dari jam 10 ada hidangan kita tolak, ada makan kita. Pas ini orang beda, dengan senang hati membawa makanan. Atau ini boleh terjadi pada istri kita Pak, jarang dia nelpon kalau masak, taunya makan. Kadang kita makan di luar nggak ditanyain, kita makan di luar di pasar nggak pernah ditanyain. Hari itu istri kita nelpon, hari ini kau jangan nelpon dekat Zohor Pak. Pak nanti makan di rumah ya, jangan makan di pasar. Aku sudah masak ikan mujair bakar, tahu sambal yang Bapak suka, bahkan aku bela-belain Pak, aku bikin ini bikin. Apa Bapak akan bilang, waduh istriku kenapa kau tidak ngomong dari semalam, aku lagi puasa. Kira-kira kecewa tak bini kita Pak? Bukan cuma kecewa, besok tak mau masak lagi dia. Dia protes dia. Nah syariat menganjurkan apa? Ini syariat. Batalkan puasa sunnahmu. Ambil kegembiraan, idkhalus surur pada mereka. Ini hablum minan nas, puasa hablum minallah. Tapi ternyata lebih indah, lebih bagus di mata Allah ketimbang hablum minallah. Bahkan bukan cuma itu Pak, kembali masalah orang tua. Ini nasihat buat saya dan kita yang masih punya orang tua. Jangan sia-siakan orang tua kita, apalagi orang tua yang sudah tua. Syariat ini Pak, kita sedang sholat sunnah. Kembali pembahasan sunnah, bukan wajib. Sedang sholat sunnah. Ini hadis Rasulullah banyak menjelaskan. Idza nadatka ummak wa nadaka abuk. Kalau engkau sedang sholat, kata Nabi, yang dimaksud sholat sunnah. Sholat sunnah ngadep siapa Pak? Ikhwan, ngadep siapa? Ngadep Allah. Ngadep Allah Tuhan, pemilik alam semesta. Sedang ngadep Allah, sedang sholat. Tapi kata Rasulullah, ibumu memanggil, bapakmu memanggil. Apa kata Rasulullah? Teruskan sholat? Enggak. Batalkan kau punya sholat, temui ibu. Batalkan kita punya sholat, temui abahmu. Ibu kita mungkin, maaf, orang manusia biasa, bukan waliyah, bukan ustazah. Bapak kita bukan kiai, bukan ulama, orang pasar yang sholatnya pas-pasan. Bahkan ulama mengatakan, seandainya orang tuamu kafir sekalipun, dia memanggilmu, datangi mereka. Tinggalkan tuh sholat. Ini hablum minan nas, hubungan kita sama Allah. Lalu di sini kita lihat Pak, bagaimana dalam qasidah tadi, saya belum selesai. Begitu Imam Bushairi rahimahullah mengatakan Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu, lalu beliau mengatakan selanjutnya Pak, Muhammadun jaruhu wallahi lam yudhami. Beliau muji Rasulullah dalam qasidah Muhammadun itu, dalam qasidah mudhariyahnya, dalam qasidah budanya itu ada ratusan ribuan pujian untuk Rasulullah. Tapi tidak ada yang pakai halaf sumpah kepada Allah.
Tapi di saat beliau mengatakan Muhammadun, Rasulullah itu Nabi Muhammad, jaruhu, tetangganya, wallahi, sampai bersumpah Pak, demi Allah, tidak ada satupun yang pernah merasa terganggu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tetangga, hubungan sama manusia. Bahkan kita dalam syariat diatur, jangankan muslim yang family, kafir sekalipun tidak boleh diganggu. Haram, dosa. Bergaul dengan baik sama mereka. Muhammadun jaruhu wallahi, sampai bersumpah Pak, yahlif billah, demi Allah, tidak ada satupun tetangga beliau yang tersakiti. Bahkan yang dolim, yang mengganggu beliau dari kafir pun diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah SAW. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Kembali dengan pembahasan. Bapak yang di luar duduk Pak, lebih nyaman Pak. Masuk Pak. Yang di luar mungkin kanan kiri. Masuk Pak, saya belum selesai. Nanti Bapak capek di luar apalagi ngobrol. Ya. Saya datang ke sini dengan niat salah satunya silaturahim. Itu silaturahim hubungannya dengan Allah. Jangan bangga banyak sholat, jangan bangga banyak amal soleh kalau silaturahim kita terputus. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Thalathatun la tarfa'u salatahu illa fawqa syibr." Ada 3 kelompok manusia yang solat mereka, baik wajib, baik sunnah, mau tarawih, mau witir, mau solat 5 waktu, tidak terangkat illa fawqa syibr, kecuali cuma sejengkal di atas kepala. Tidak nyambung, tidak terima Allah, tidak terangkat. Siapa 3 kelompok itu? Yang pertama disebutkan Rasulullah, rajulani mutakhasiman, 2 orang yang musuh-musuhan. Solat hablum minallah, tapi musuhan hablum minan, silaturahim putus. Jangankan cuma solat tarawih 8, 20 tambah 3, 23, kau tambah solat tasbih, tambah solat segala macam solat, enggak diterima sama Allah. Solat hablum minallah, tapi hubungan silaturahim ini penting, karena kita hidup di muka bumi Allah bermasyarakat. Makanya dikatakan kalau ada orang yang mampu sanggup menghadapi masyarakat dengan segala bentuk lika-liku jenis manusia ini, dia sanggup menghadapi mereka untuk berbuat kebaikan, itu lebih afdal daripada orang yang lari dari menghadapi ini semua, menyepi beribadah sama Allah. Jauh lebih tinggi magam ini Pak. Ada orang khalwat ibadah, Masya Allah, puasa Masya Allah, tapi dia nggak mau menyikapi atau bertemu dengan masyarakat dengan segala bentuk keadaan, problem-problem masyarakat, dia nggak mau peduli. Dia cuma perkataan ngurusin dirinya ibadah. Tapi ada orang yang berusaha untuk membantu masyarakat, menyelesaikan masyarakat, problem masyarakat dia bantu, sehingga dia nggak sanggup banyak ibadah, dia nggak bisa puasa sunnah banyak, dia nggak bisa banyak zikir, nggak bisa banyak baca Quran, tapi dia habiskan waktu, pikiran, tenaganya untuk mengislah bainabain, untuk mendamaikan manusia yang ada di sekitarnya, untuk membantu fuqara, masakin, untuk menghilangkan kesusahan orang yang susah, bla 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 bla. Maka ini orang lebih afdal daripada orang yang banyak ibadah 10 juz Quran tapi nggak pernah peduli dengan masyarakat. Sebuah hadis Rasulullah. Jadi jelas ikhwan, ya. Masalah orang tua tadi saya tekankan, ya, karena kita mungkin kebanyakan masih punya orang tua. Jaga benar Pak. Satu tambahan tentang hadis tentang orang tua Pak. Allah ikhwan, bu bapak kita jangan disia-siakan. Walaupun kita ustadz besar, ulama besar, ya, apalagi cuma besarnya urusan dunia. Sementara orang tua kita bukan orang besar, orang biasa. Bahkan mungkin orang tua kita ngaji Quran aja nggak lancar. Bahkan sampai pada mungkin puncak yang jauhnya itu orang tua kita bukan muslim. Maka diwajibkan oleh Allah wa Rasul untuk cintai mereka, hormati mereka, muliakan mereka. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ayyumri'in nazara ila wajha abawayhi binazara rahmah illa kataballahu ajr kahajjin mabrur makbul atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwan, bagaimana kedudukan orang tua kita? Siapapun orangnya, kata Rasulullah, yang memandang wajah orang tuanya dengan pandangan cinta kasih, rahmah, maka atas pandangan tersebut Allah berikan baginya ganjaran
ganjaran bagi orang yang haji makbul mabrur indallah. Haji Pak, antrinya belasan tahun, puluhan tahun, capek, biaya gede. Seorang anak masuk rumah ngeliat emaknya lagi tidur atau lagi nonton TV atau lagi ngapain, dilihatin sama dia, atau sengaja dia datang ngadep ngobrol sambil memandang wajah orang tuanya. Itu pandangan itu dicatat satu pandangan dengan cinta kasih. Dicatat baginya oleh Allah, diberikan pahala seperti pahala orang yang berhaji makbul mabrur. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa idza taraddadtu ilaihi? Bagaimana kalau aku berulang-ulang memandangnya? Maka Rasul mengatakan, berulang-ulang pula akan diberikan Allah pahala kepadamu. Ini tolak ukur kita Pak, dengan amalan yang paling rendah, cuma mandang. Kita bukan datang bawa makanan, bawa duit, bawa apa yang menyenangkan dia. Bukan kita datang menghilangkan kesusahannya, bukan datang memberikan hajatnya, bukan datang memberikan kabar gembira untuknya. Cuma datang memandang orang tua, segitu pahalanya. Bagaimana kalau kita datang memberikan kesenangan untuknya, menyampaikan hajatnya, menghilangkan kesusahannya? Hanya Allah yang tahu balasannya. Ikhwan rahimakumullah, satu hadis sebagai penutup tapi mungkin agak panjang. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, minta maaf kalau ada di antara bapak ada mungkin janji atau apa yang waktu mendesak untuk keluar, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan lebih banyak untuk bertemu antum sekalian insyaallah. Ketika hijrah, Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat, sering dikumpulkan itu, digabung muhajirin wal ansor. Di antara yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, seorang tabi'in bertanya kepada Abdullah bin Salam, yang dulu dia Yahudi lalu masuk Islam. Apa yang kau pernah ingat yang kau dapatkan dari Rasulullah? Maka beliau mengatakan, waktu itu aku ikut duduk ketika Nabi Muhammad mengumpulkan muhajirin wal ansor, dan kami orang-orang Yahudi pun ikut dengar. Rasul mengatakan, katanya, ayuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah. Memang Rasul tahu kayaknya saat itu yang hadir bukan cuma Muslim dan muhajir ansar, tapi orang Yahudi juga hadir. Tapi jelas khitab ini, ucapan ini ditujukan kepada umat Islam. Ayuhan nas, ifshus salam, sebarkan salam, kata Rasulullah. Wasilil arham, sambung silaturahim. Wa at'imut ta'am, bagikan makanan. Lahir wa qum bil lail wan nas niyam udkhulul jannata bis salam. 4 amalan Pak dianjurkan Rasulullah. 3 hablum minan nas, 1 hablum minallah. Masuk surga kau dengan selamat, kata Rasulullah. Ifsus salam, ucapkan salam. Ucap salam sama siapa? Ya sama manusia. Wasilil arham, sambung silaturahim dengan siapa? Juga hablum minan nas. Wa at'imut ta'am, bagikan makanan. Nggak nunggu lagi sedekahan Pak. Kemarin Ramadan banyak yang sedekah, bagi buka-buka sampai bingung kita, banyak banget makanan kiriman tetangga. Pas selesai lebaran nggak ada yang ngirim. Wa at'imut ta'am, 3, semuanya hablum minan nas. 1 hablum minallah Pak. Wa qum bil lail, dan bangunlah engkau di malam hari tahajud. Wan nasu niyam, di saat manusia sedang tidur. Dengan 4 perkara ini tentu setelah melaksanakan yang wajib, udkhulul jannata bis salam, kau masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah. Ifsus salam ya ikhwani, sebarkan salam. Begitu saling kenal, jelas-jelas orang pakai peci, baju koko. Jelas-jelas satu pasar ini 95% muslim. Jelas-jelas tahu ini orang muslim, kadang ketemu enggak saling sapa dengan salam. Saat saya ketemu Ustaz Muhammad, Ustaz, mana Ustaz? Apa kabar? Baik Ustaz. Ustaznya, Assalamualaikum, apa kabar Ustaz? Sehat. Kita di kantor begitu juga kadang-kadang. Pagi Pak, siang Pak. Itu tegur sapa sah-sah saja, dibolehkan dalam syariat. Tapi tahu pemimpin kita muslim, namanya aja Bapak Muhaimin Ahmad, jelas-jelas muslim, pakai haji lagi di depannya. Tegur sapa, Assalamualaikum Pak, selamat pagi, sehat Pak. Begitupun kita sebagai atasan, tahu mana buah kita muslim. Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak? Sehat, keluarga sehat. Assalamualaikum, ifsus salam bainakum tahabbabtum, kata Rasulullah.
Ketika Nabi menyatakan di hadapan para sahabat, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan, suatu perbuatan, idza fa'altumu tahabbtum, kata Rasulullah. Kalau kamu lakukan, kamu kerjakan, kamu bakal saling cinta. Sahabat semua bilang, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ibsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Mari ikhwah, yang nelpon, ngangkat telepon. Oh, mana kau? Apa kabar? Lama tak berjinguan. Hai kau nu. Tahu nih saudara kita ni Pak Turmuzi, Haji Turmuzi ini Muslim, kawan kita kenal aja waktu haji. Angkat telepon, assalamualaikum. Kalau dia langsung tembak, oh apa kabar kau? Assalamualaikum. Sampai dijawab, karena Rasul yang anjurkan. SMS-an, WA juga. Jangan pula terlalu disingkat. Askum. Ya, nulis WA Askum. Ada yang ASLM. Bingung gitu, ini apa ini? Ya, mau jawabnya juga bingung. Assalamualaikum. Kalau mau rajin tambahkan warahmatullahi wabarakatuh. Dengan orang minimal assalamualaikum, salamnya itu warahmatullah disingkat WR WB. Kalau memang diperpanjang tulis benar itu lebih cantik. Kan itu dianjurkan Rasulullah. Ini kita kadang-kadang tegur sapa Pak, salam enggak? Saya naik motor. Temu Hendra naik motor juga Pak, papasan. Saya mau ke sono, dia mau ke sini. Ketemu di jalan. Saya mulai Tintin. Hendra lihat Tintin, jawabnya Tintin juga. Jadi ngelakson sama ngelakson, motor yang sama motor tegur sapanya. Saya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana Pak, apa kabar? Kan bisa kita lakukan seperti itu. Ini saya buktikan sendiri Pak, kemarin Lebaran kebetulan suasana Lebaran kita biasa silaturahim. Saya mengunjungi paman saya di suatu kampung, di situ masuk gang itu, saya sama putra saya dua jalan, ada anak-anak umur SMA sama umur kuliah lah kurang lebih. Duduk kurang lebih 7-8 orang. Ya memang udah zaman aneh sekarang Pak, orang kumpul tapi sibuk masing-masing. Ini banyak nih kemarin kumpul keluarga silaturahim. Wah kumpul semua, emaknya senang dikunjungi, anak-anak bawa cucu lagi. Tapi emaknya nggak diagoi kata Palembang. Anaknya semua sibuk main HP, cucunya main HP, emaknya cuma bengong. Nah saya kejadian begitu. Ketika saya masuk lorong itu, gang itu, ada anak sekitar 7-8 orang sibuk semua dengan HP. Pas saya masuk gang, mereka ngelihat dari jalan, saya juga ngelihat mereka. Itu cuek Pak sama saya Pak. Ya saya anggap ya memang mereka nggak kenal saya barangkali. Begitu sudah dekat, mereka ngelihat terus main HP. Begitu dekat saya langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya yakin ini lingkungan muslim. Ini subhanallah serempak. Semua 7-8 anak ini langsung nyimpen HP. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz jadi. Langsung berdiri, langsung salaman. Sadaqah Rasulullah. Tahabbtum, kamu bakal saling cinta. Kita mampir ke rumah teman kita, daerah yang asing buat kita, apalagi dengar daerah itu daerah, masya Allah Texas kata orang, banyak anak nakalnya. Kita bingung nih gimana mau parkir mobil, nanti takut mobil dijahilin. Ya, jangan takut, tapi jangan cuma untuk ngambil kesempatan buat senjata saja, tapi memang niat menjalankan sunnah Rasulullah. Begitu kita parkir ada orang di situ, ucapkan salam. Tahabbtum, ini resep dari Rasulullah. Jangan nggak percaya, yakinkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Permisi Pak, baru permisi. Numpang lewat, silakan. Itu orang senang. Maaf, minta maaf ikhwan. Bertatolah dia dengan sepenuh tubuhnya sampai ke leher sampai ke mukanya. Anting-antingnya bolong Pak. Laki-laki ini, ya, berandalnya luar biasa. Tapi kalau Bapak ucapkan salam masa mereka, hati yang tadi mau mengganggu akan luluh dengan izin Allah. Karena ini resep datang dari Allah lewat lisan Rasulullah. Ibsus salam, wasilil arham, sambung silaturahim. Ini masih ada kita yang lebaran sampai sekarang nggak kunjung-kunjungan. Kadang-kadang retak hubungan, putus bahkan silaturahmi kita nggak sambung. Ingat sholat nggak diterima Allah, sedekah amal yang pun itu nggak diterima Allah. Mata ngelihat yang diharamkan Allah, entah lewat HP, entah lewat TV, atau ngelihat orang perempuan yang lewat misal, itu dosa mata bermaksiat Pak. Dagang barang palsu dibilang barang asli, atau cerita sama orang cerita bohong, atau ghibah namimah, itu yang bermaksiat lidah. Tangan Bapak bikin, misalnya tadi juga saya ngobrol-ngobrol sama orang tua kita Habib Hasan, kadang-kadang kita ngeri zaman sekarang Pak, orang pengen nyari duit itu caranya cari kayak nyari sampah. Belanja sama kita
dengan harga, apalagi ini orang biasanya kalau beli barang bukan untuk pribadi dia mewakili orang lain atau mewakili kantornya ya atau departemennya, belanja sama kita dengan harga katakanlah 15 juta tapi minta dibikinnya di nota 17 sampai 20 juta kadang. Pakai dibisikin lagi, berapa jadi total belanja apa nih? 15 pak. Baca dah, tulis ke 20. Kaki aku langganan di sini. Wah, dengan langganan pak langsung. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Naudzubillah, makan haram dibantu oleh kita. Dia dapat setoran dari kantor 20, padahal yang belanja cuma 15. Haram jelas. Yang ngasih tulisan ini haram juga, apalagi dengan iming-iming nanti langganan. Oh tidak bet, kalau aku tidak pernah cuma kunjuk nota kosong baik. Wah tambah jadi dia pak. Aku tidak melok nulis, cuma aku kasih nota kosong. Begitu bapak kasih nota kosong, bukan 20, 25 malah itu sama dia. Jangan masuk lembah ini pak. Na'udzubillah min dzalik. Ambil rezeki walaupun dikit berkah yang halal dan thayyibah barakah. Balik masalah tadi pak, silaturahim. Silaturahim. Ifshus salam, wasilil arham. Nyambung silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim itu na'udzubillah mungkin sering disampaikan oleh guru-guru kita di sini. Kami pun insyaallah sudah sering menyampaikan pak. Jangan bangga dengan ibadah kita, jangan bangga dengan sedekah kita, jangan bangga dengan apapun yang kita lakukan kalau hari ini kita masih putus silaturahim. Karena solat kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bicara tentang maksiat. Maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat tangan, masih macam-macam. Tapi ada beberapa jenis maksiat yang kalau kita lakukan hitungan dosa sekujur tubuh pak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan sepanjang hidup kita dihitung bermaksiat kepada Allah. Sedang tidur pun bapak dikatakan maksiat. Bahkan ulama mengatakan sedang sholat sekalipun engkau bermaksiat kepada Allah. Kok bisanya Ustaz? Sedang sholat, sedang baca Quran, sedang zikir, tapi aku khusyuk, kau tetap bermaksiat kepada Allah. Ada beberapa jenis maksiat. Hati-hati ikhwan. Di antaranya yang disebutkan banyak dalam hadis, 3 saya sebutkan di sini. Uguqul walidain, orang yang durhaka sama orang tua. Hajilah kau 10 kali, umrohlah kau 100 kali. Pernah ikut jihadlah engkau, bangun 10 masjid, 1000 madrasah. Gak bakal dapat dari Allah. Bahkan sepanjang hidup kita, tidurnya kita bermaksiat kepada Allah. Sedang ibadah pun kita bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Itu jangan gara-gara ego pak, nggak mau nyambung silaturahim. Kadang kita salah paham, bisa kita salah paham. Kalau ada orang bilang, udah pak, selesaikan aja masalah ini, sambung silaturahim. Ada bisa. Aku nih yang lama di sini, dia tuh baru pendatang. Ada lagi pak, memang orang itu salah, tapi dia berat untuk minta maaf, sehingga putus hubungan ini. Kita pun tidak mau memaafkan dari diri kita. Ada orang bilang, pak, udah bapak aja yang duluan minta maaf. Udah bisa. Kamu dewek tahu, bukan aku yang salah, dia. Kalau aku minta maaf, melunjak dia, pijak kepala kaget dia. Kadang-kadang kita pengen, ada iblis yang ngomong begitu pak. Kita pengen nih nyambung, memaafkan. Ada iblis yang begitu, oh jangan pak, kalau bapak yang dulu minta maaf, kaget mijak kepala dia. Ada tuh iblis penasehat dari pihak syaitan pak. Kita udah mau nyambung silaturahmi, udah mau maafan, ini yang ngomong. Kadang istri kita, kadang keluarga kita, kadang teman kita. Oh jangan kamu yang kesana, jadi kesannya kamu yang salah kaget. Biar dia yang datang ke kita, kaget nambang lunjak, mijak kepala. Apalagi dia itu lebih muda, jatuh ponaan sama kau. Wah macam-macam maklumat pak, didoktrin dengan iblis syaitan ini, berkepala manusia tuh. Kadang-kadang pakai peci orangnya, rajin ke masjid, rajin ke musola. Na'udzubillah. Nah ini kadang-kadang gara-gara ego pak, kita nggak mau maafkan. Hati-hati pak. Apalagi kalau ada orang berbuat salah, lalu datang minta maaf, Allah jangan pernah tidak memaafkan. Karena urusan dia udah selesai sama Allah. Kita yang berurusan sama Allah nanti pak. Kalau anda, saya, kita semua ingin dimaafkan Allah, gampang-gampang memaafkan orang lain. Salah satu lagi pak, resep yang kita dapatkan dari guru-guru kita pak, hidup ini baik dalam pergaulan bermasyarakat seperti ini, berteman, juga dalam kehidupan rumah tangga ada. Ya mungkin yang sini pasangan muda mungkin banyak. Biar hidup nyaman, tenang, adem. Kalau ada masalah besar, dikecilkan. Masalah kecil dibuang, maka kita nggak bakal punya musuh.
Orang ngadakan acara lupa ngundang kita, Pak. Lupa, jangan dibesarkan. Langsung kita mentang-mentang kita ndak punya, mentang-mentang kita nyapo, tak diundang. Yalah, ayalah kita yang miskin. Wah, dibesar. Nah, udahlah, orang itu lupa. Apalagi orang minta maaf dan aku lupa sama. Oh iya, biasa kalau cak kami dilupa, memang. Padahal masalah kecil, buang. Bahkan ketika itu datang di sekitar, ngapa gitu tidak diundang, Pak? Wong lain diundang kalau mungkin dia lupa. Itu cara buang masalah. Ini enggak dibesar-besarkan. Bahkan diingat-ingat kasus-kasus lama. Dulu juga pernah dia ngadakan acara dan undang kita. Terus dikompori. Ya, minyak sama api nyambung udah. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dibuang. Nah, silaturahim sambung ikhwan. Ya, silaturahim sambung. Satu hadis satu lagi tentang silaturahim mungkin cukup, tadi sebenarnya sudah cukup, Pak. Orang yang memutus silaturahim itu na'udzubillah dzalik dianggap bermaksiat sekujur tubuhnya. Uququl walidain, qatir rahim, satu lagi lari dari perperangan. Ini mungkin kita tidak mengalaminya. Satu hadis sebagai masalah silaturahim saya sampaikan ini, hati-hati, mungkin sering sudah kita sampaikan. Dalam riwayat Nabi pernah mengatakan, qati'ur rahim mal'un wa in kan mat fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahim itu terkutuk, walaupun seandainya dia diwafatkan di dalam Ka'bah. Kurang apa, Pak? Orang meninggal di Mekah saja, Masya Allah heboh. Ya Allah, beruntung Hajah Aminah meninggal di Mekah, disolatkan ribuan orang di Masjidil Haram. Padahal meninggalnya di hotel. Kecapean shopping, Pak. Bukan ibadah, shopping. Tapi kesannya Masya Allah meninggal di Mekah. Apalagi kalau meninggal di Masjidil Haram, apalagi meninggal di depan Ka'bah. Lah ini kurang apa lagi hebatnya nih? Meninggal di dalam Ka'bah tapi dia qati' rahim mal'un, terlaknat. Ya, saya minta maaf, saya wanti-wanti dari sekarang kepada Bapak sekalian. Apa yang kita hadapi di Palembang sama di sini lagi hadapi, Pak. Saya nggak bicara masalah politik. Cuma hati-hati, Pak. Hari tambah panas tambah serem. Ya, kita mulai terkotak-kotak nih. Orang masjid mulai terkotak-kotak, orang majelis mulai terkotak-kotak. Jangan sampai kita kena fitnah, Pak. Fitnah politik ini akan membuat kita saling pecah. Akhirnya adanya permusuhan, ketidaksukaan. Korbannya agama nanti takutnya. Silahkan siapapun mau, jangankan cuma jadi tim sukses, mau nyalonkan sekalipun silahkan. Apalagi baru-baru cuma jadi tim sukses. Tapi jangan pernah korbankan agamamu, masjidmu, musolah. Jangan bawa urusan politik dalam masjid, Pak. Tolong. Jangan bawa masalah politik dalam majelis taklim, jangan. Saya ketua masjid, tapi saya pengen bantu si fulan atau partai fulan biar menang, atau si fulan menjadi presiden. Buka jubahmu, buka imamahmu, buka sarungmu, pakai baju kaos merek 4 silakan. Jangan kau pakai imamahmu, jangan kau pakai jubahmu, jangan kau pakai label masjidmu, jangan. Akan hilang umat ini. Kalau ada 4 aja orang punya pandangan berbeda, maka 4 orang ini akan terpisah, Pak. Na'udzubillah min dzalik, kita akan juga masuk sampai permusuhan. Ada Pak yang sampai hari ini orang udah kemana dia masih tetap putus silaturahim. Gara-gara itu. Saya pernah cerita mungkin sini, Pak. Cerita cukup lucu tapi kenyataan, Pak. Di Palembang. Zaman masih dulu tuh, Prabowo sama Jokowi. Kita yang dibawa ini, wah heboh. Ya, ngurusin bantu mereka, sampai kita musuh-musuhan. Ya, misalnya Ustaz Muhammad pasang label Prabowo Amiasan, tetangga gara-gara ada merek ini udah nggak tegur sapa, nggak salaman, nggak pedulian. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini kejadian kebetulan, subhanallah. Musim bulan Maulid, nih kadang-kadang Maulid juga dijadikan ajang. Hati, ya Pak. Silakan orang mau bikin di lapangan banyak, jangan pakai lapangan masjid. Kalau mau kampanye barangkali. Singkat cerita waktu itu Maulid, Pak. RT pro-nya ke Pak Jokowi, kalau nggak salah nomor 1 barangkali, anggaplah. Ketua masjid, ketua musola itu pro-nya ke Pak Bobo. Ya, Prabowo nomor 1, kalau Jokowi nomor 2. Prabowo nomor 1, dia pro Prabowo yang ketua masjid ini. Yang RT-nya pro-nya ke Pak Jokowi nomor 2. Jadi pas sudah habis sholat isya lagi nunggu jamaah datang, biasa ngetes mic.
Ketua masjid ngetes begini Pak, 13, 13, 13, tes 13. RT-nya langsung, oi 2 dulu baru 3. Tak sedang dia kenapa? 2 tak disebut. Oi 2 dulu baru 3. Apa langsung 1, 3, 1, 2 dulu baru 3. Kenapa? Dia ngerasa dia pro ke nomor 2. Sampai jadi kayak orang bodoh. Sampai RT sama ini 2 orang tokoh masyarakat, ketua masjid sama ketua lingkungan masyarakat. Ini gara-gara seperti itu. Jangan sampai, kawan. Sekali lagi, tidak kita membenci urusan ini, kita tidak menghalangi. Anda mau nyalonkan silakan, mau jadi tim sukses, tapi tolong jangan bawa-bawa agama. Dalam arti kata menggunakan fasilitas ini, ya, menggunakan fasilitas masjid, musola, majelis taklim untuk sebut. Jangan. Saya bukan melarang, perpecahannya itu Pak yang kita takutkan. Bapak yang suka sama si fulan, tahu saya ini perlunya kepada orang lain, mungkin besok nggak mau datang majelis lagi. Kenapa? Boleh jadi memang sudah tertanam ketidaksukaan gara-gara beda pandangan. Boleh jadi bapak didoktrin oleh orang yang di belakang. Kau katanya perlu si fulan, ngapa kau masih hadir majelis Ustaz itu? Ustaz itu kan melok si fulan. Kan fitnah semua ini Pak. Hati-hati. Jadi putus silaturahim. Kalau model misal nih, Muhammad pasang nomor 1, Mesa nomor 2, misal. Ya. Tapi setiap pagi, apa kabar Ustaz, ngopi bareng, makan bareng. Jadi mak mana kita nih? Jagalah dia. Kita ngopi bareng, makan bareng. Ya. Kata urusan itu urusan dunia akhirat tidak apa-apa cak itu Pak. Ini bahkan saya dapatkan 2 rumah ini hak benar. 2 rumah bertetangga jadi enggak tegur sapa. Wala salam wala kalam. Padahal masih ada hubungan famili lagi. Na'udzubillah. Hati-hati. Ya. Ibsus salam wa silarham wa at'imut ta'am. Berbagilah makanan kalian, kata Rasulullah. Bulan puasa rajin bagi-bagi makanan. Nah, sekarang kenapa enggak diteruskan? Orang lapar masih banyak, orang susah masih banyak. Dan tidak harus nunggu ada orang lapar dan orang susah. Karena Rasul mengatakan tahabu, berbagilah hadiah kalian akan saling cinta, kata Rasulullah. Jadi enggak nunggu orang tetangga miskin fuqara atau orang puasa. Sekarang kita ada makanan lezat, nikmat, bahkan kita lihat ada makanan yang Masya Allah di pasar, beli lebih untuk kita, untuk tetangga kanan kiri. Terus kan ini sunnah Rasulullah. Wa'atimut ta'am, lahir wa qum bil lail wan nas niyam udkhulul jannata bisalam. Bangunlah engkau di malam hari ketika orang sedang tertidur pulas, salat tahajud maksudnya, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Inilah kesimpulan yang kita bisa perhatikan Pak. Yuk kita perhatikan hablum minallah, kita perbaiki, perbagus ibadahlah dengan ilmu. Asatis Masya Allah banyak, majelis begitu banyak, bahkan sekarang pesantren dibangun di mana-mana di Pulau Bangka ini, termasuk di Mentok. Ibadah dengan ilmu. Kemudian setelah kita hablum minallah baik, maka perhatikan hablum minan nas, dengan tetangga, dengan jiran, dengan famili, dengan teman, tetangga toko, tetangga usaha, tetangga rumah, perbaiki, perbagus. Sampai Imam Syarif bersumpah, wallahi lam yudhur, demi Allah enggak ada tetangga Rasul yang pernah tersakiti. Bahkan orang yang menyakiti Nabi pun tidak pernah dibalas dengan disakiti oleh Rasulullah. Mari kita sambung silaturahim ikhwan. Yang kendor dikencangkan, yang retak dirapatkan, yang sudah bagus dijaga. Jangan sampai naudzubillah gara-gara urusan sepele, gara-gara ego yang ada pada diri kita. Saya contohkan tadi, contoh-contohnya banyak. Kalau kita enggak mau bermaaf-maafan, enggak mau memberikan pintu maaf atau meminta maaf, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, ya, kita berbagi rezeki ketika kita punya, bahkan ketika tidak punya pun kita berusaha untuk tidak meninggalkan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam sehat walafiat, memberkahi sisa bulan Syawal dengan terus kita beribadah kepada Allah.